Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam belajar walaupun kalian ada di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar matematika untuk melanjutkan pelajaran matematika yang telah Bu Guru beri pada hari Senin kemarin. Kita tetap belajar mengenai bilangan bulat. Sebelumnya Bu Guru mengingatkan kepada kalian bahwa materi kita pada hari Senin kemarin adalah apa itu bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Setelah itu kita melihat bilangan bulat dalam garis bilangan, penulisan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan sekarang kita lanjutkan dengan penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Contohnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 itu adalah bilangan bulat positif, ditambah dengan 2 adalah bilangan bulat positif. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, menjumlahkan bilangan positif dengan negatif. Contoh, 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. 6 merupakan bilangan bulat positif ditambah dengan negatif 3. Negatif 3 itu adalah bilangan bulat negatif sama dengan 3. Kalian lihat di situ, angka yang paling besar tidak melihat tanda di depannya. Jadi angka yang besar adalah angka 6 dikurangi angka yang paling kecil. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 mengikuti tandanya dengan bilangan yang paling besar. Karena bilangan yang paling besar adalah positif 6, tandanya adalah positif, maka sama dengan positif 3. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Negatif 3 itu adalah bilangan bulat negatif ditambah 7. 7 adalah bilangan bulat positif. Nah, kalian lihat di situ, bilangan yang paling besar itu adalah angka 7. Angka 7 itu tandanya positif. Dikurang bilangan yang kecil adalah 3. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 positif, tanda positif diambil dari bilangan yang paling besar, yaitu 7 itu adalah tandanya positif. Jadi negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan negatif dengan negatif. Contoh, negatif 5 ditambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 10. Kalau kalian diumpamakan memiliki hutang sebanyak 5 hari ini, besok kalian memiliki hutang lagi 5, berarti hutang kalian berapa? Hutang kalian adalah 10. Hutang ditandakan dengan negatif. Kita lanjutkan sekarang dengan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pertama, mengurangi bilangan positif dengan positif. Contoh, 7 dikurang 4 sama dengan 3. 7 itu adalah bilangan bulat positif. Dikurang 4 4 itu adalah bilangan bulat positif.
Jadi kalau 7 dikurang 4 sama dengan 3. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. 2 adalah bilangan positif, 5 adalah juga bilangan positif. Karena 2 lebih kecil dari 5, kalau dikurang hasilnya negatif. Jadi 2 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3, negatif karena dia masih kurang, jadi sama dengan negatif 3. Atau 2 dikurang 5, kurang itu kalian ubah menjadi tambah. Sedangkan 5 adalah bilangan positif, itu kalian ubah menjadi lawannya menjadi negatif 5. Jadi 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. 2. Mengurangi bilangan bulat positif dengan negatif. 8 dikurang dalam kurung negatif 3 sama dengan 8 itu adalah bilangan bulat positif dikurang negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan bulat positif sama dengan 8. Kurangnya itu berubah menjadi tambah. Negatif 3 itu lawannya adalah 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Negatif 5 dikurang 7. Negatif 5 itu adalah bilangan bulat positif. Negatif dikurang 7 itu adalah bilangan bulat positif. Jadi negatif 5 kurang berubah menjadi tambah 7, lawannya adalah negatif 7. Jadi negatif 5 ditambah negatif 7 sama dengan 12. Ketiga, mengurangi bilangan negatif dengan negatif. Contoh, negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 8 itu bilangan bulat negatif. Dikurang negatif 4 juga bilangan bulat negatif. Negatif 8 kurangnya itu berubah menjadi tambah. Negatif 4 itu kamu tulis lawannya. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Sama dengan negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Negatif 2 dikurang negatif 5. Negatif 2 itu adalah bilangan bulat negatif dikurang negatif 5 itu adalah bilangan bulat negatif. Sama dengan negatif 2 kurang berubah menjadi tambah. Negatif 5 lawannya adalah 5 sama dengan 3. Kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan bulat itu kalian harus hafal positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Itu yang kalian harus hafalkan. Sekarang contohnya, positif dikali positif sama dengan positif. Contoh, 9 dikali 6 sama dengan 54. 9 adalah positif, dikali 6 adalah positif. Jadi positif dikali positif hasilnya positif 54. Tapi tandanya tidak ditulis positif, tetap ditulis 54. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. 5 adalah bilangan bulat positif, dikali negatif 7 adalah bilangan bulat negatif. Kalau dikalikan hasilnya negatif. Tinggal 5 dikali 7 sama dengan 35. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Contohnya, negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Negatif 3 bilangan bulat negatif dikali 5 bilangan bulat positif. Hasilnya negatif, tinggal 3 dikali 5 sama dengan 15.
Negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya, negatif 6 dikali negatif 5 sama dengan 30. Negatif 6 itu adalah bilangan bulat negatif. Dikali negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Tinggal 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita lanjutkan lagi ke pembagian bilangan bulat. Ini juga harus kalian hafal. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Contohnya, 63 dibagi 7 sama dengan 9. 63 bilangan bulat positif dibagi 7 bilangan bulat positif. Hasilnya positif. 63 dibagi 7 sama dengan 9. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Contohnya, 48 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 8. 48 itu adalah positif, dibagi negatif 6 itu adalah negatif, sama dengan 48 dibagi negatif 6 hasilnya negatif 8. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya, negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Negatif 15 itu adalah bilangan bulat negatif, dibagi 3 adalah bilangan bulat positif. Kalau dibagi hasilnya negatif bagi positif hasilnya negatif. Tinggal 15 dibagi 3 sama dengan 5. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contohnya, negatif 20 dibagi negatif 4. Negatif 20 itu adalah bilangan bulat negatif, dibagi negatif 4 itu adalah bilangan bulat negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, tinggal 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sekarang kita belajar mengenai sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ada 3 sifat operasi bilangan bulat, yaitu 1. Sifat komutatif pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini dibagi menjadi 2 bagian saja, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tinggal ditukar. A letaknya di depan berubah menjadi di belakang. B letaknya di belakang berubah menjadi di depan. Contoh, 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Ditukar tempatnya sama dengan 15. B. Sifat komutatif pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Ditukar tempatnya. Contoh, 8 dikali 4 sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Itu adalah sifat operasi bilangan bulat yang pertama, sifat komutatif. Sekarang sifat asosiatif pengelompokan juga dibagi menjadi 2 untuk penjumlahan dan perkalian saja. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Rumusnya dalam kurung A plus B kurung tutup ditambah C sama dengan A plus kurung buka B ditambah C kurung tutup. Jadi tempatnya sama, A, B, C tempatnya sama, yang berubah cuman kurungnya saja. Yang pertama kurungnya di depan, jadi kurung di belakang. Contohnya, 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 4. Jadi kurungnya di depan 5 ditambah 3 berubah kurungnya di depan, yang dikurung adalah 3 ditambah 4 sama dengan 12. B. Sifat asosiatif pada perkalian. A dikali dalam kurung B tambah C kurung tutup sama dengan kurung A dikali B kurung tutup dikali C. Cuman tempatnya sama, yang berpindah
hanya kurungnya saja. Contoh, 3 dikali dalam kurung 4 dikali 2 kurung tutup sama dengan kurung 3 kali 4 kurung tutup dikali 2. Kalian di situ lihat angkanya tetap tempatnya, hanya yang berubah kurungnya saja, sama dengan 24. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran itu dibagi menjadi 2. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya A dikali dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan disebar. A dikali B dikurung dulu ditambah A dikali C dikurung. Contoh, 5 dikali dalam kurung 4 ditambah 6 sama dengan A kali B 5 kali 4 dikurung ditambah A kali C 5 dikali 6 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 5 kali 6 sama dengan 30 sama dengan 50. B. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurang C kurung tutup sama dengan A dikurung dikali B kurung tutup dikurang A dikali C dikurung. Contoh, 6 dikali dalam kurung 8 dikurang 3 kurung tutup sama dengan A kali B 6 kali 8 dikurung dikurang A kali C 6 dikali 3 dikurung sama dengan 6 kali 8 sama dengan 48 dikurang 18. 6 dikali 3 sama dengan 18 sama dengan 48 dikurang 18 sama dengan 30. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung campuran. Yang perlu kalian ingat di dalam operasi hitung campuran itu adalah pertama, dalam kurung. Lihat dulu di dalam operasi hitung itu apakah ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung dalam operasi hitung itu dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu kali atau bagi. Kali atau bagi itu sama kuat atau sederajat, artinya jika kedua operasi tersebut muncul dalam satu soal, maka pengerjaannya urut dari kiri ke kanan. Contohnya kalau kali duluan berarti kali yang di sebelah kiri kali, kalian kerjakan dulu kali baru bagi dan sebaliknya. Nomor 3 itu yang perlu setelah kali dan bagi, yang perlu kalian ingat adalah setelah itu tambah atau kurang. Tambah atau kurang itu sama kuat atau sederajat. Artinya jika kedua operasi tersebut muncul dalam satu soal, maka pengerjaan urut dari kiri ke kanan. Contohnya, negatif 10 ditambah dalam kurung 25 dikurang 15 kurung tutup dibagi 5 dikali 4. Dari operasi hitung tersebut, kalian lihat yang mana yang di dalam kurung. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang di dalam kurung itu adalah 25 dikurang 15. Jadi 25 dikurangi 15 itu sama dengan 10. Nah, negatif 10 tetap kalian tulis ditambah 10 dibagi 5 tetap kalian tulis 5 dikali 4 tetap juga kalian tulis. Sekarang dari operasi hitung yang kalian hasilkan tadi, kalian lihat dulu di situ. Mana yang duluan dikerjakan? Bagi atau kali? Karena bagi duluan di situ berarti bagi dulu. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Negatif 10 tetap kalian tulis ditambah 2 dikali 4. Nah, dari hasil itu negatif 10 ditambah 2 dikali 4. Mana yang kalian dikerjakan terlebih dahulu, yaitu
di situ ada kali, berarti kali duluan kalian kerjakan. Jadi negatif 10 tetap kalian tulis, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Sama dengan negatif 10 ditambah 8 sama dengan negatif 2. Kita lanjut menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Tips mengerjakannya bagaimana? Ada 2 tips. 1, perhatikan soalnya secara seksama. Kalian baca dulu soalnya baik-baik. Kemudian soal tersebut kalian ubah menjadi ke dalam bentuk soal angka. Yang kedua, kerjakan soal sesuai dengan urutan langkah operasi hitung yang tadi Bu Guru jelaskan. Contohnya, pada musim dingin, suhu udara pagi hari di Korea mencapai negatif 15 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 30 derajat Celcius. Kemudian mengalami penurunan suhu sebesar 19 derajat Celcius. Saat malam tiba, berapa suhu udara di Korea pada malam hari? Jadi di Korea pada musim dingin, pagi hari itu negatif 15 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 38 derajat Celcius. Kemudian mengalami penurunan suhu sebesar 19 derajat Celcius. Maka malam tiba, berapa suhu udara di Korea pada malam hari? Jawab. 15 derajat Celcius itu seharusnya negatif 15 ya. Negatif 15 derajat Celcius ditambah, karena siang hari naik otomatis tambah. Kalau naik dalam bilangan bulat adalah tambah. Jadi 38 derajat Celcius. Kemudian turun. Kalau turun berarti negatif. Jadi dikurang 19 derajat Celcius. Jadi negatif 15 ditambah 38 sama dengan 23 derajat Celcius dikurang 19 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi suhu udara di Korea pada malam hari adalah 4 derajat Celcius. Nah, anak-anak, untuk materi kita bilangan bulat sampai di sini. Nanti Bu Guru akan memberikan latihan soal di classroom. Bu Guru harapkan kalian tetap membaca ulang atau menyimak kembali video Bu Guru supaya kalian lebih mengerti, dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, semangat terus belajar walaupun di rumah. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.